Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Nasuki selaku Ketua DKM Masjid, dan seluruh para tokoh masyarakat, para masyayikh, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ini adalah kajian pembukaan di mana pada bulan yang lalu Al-Fakir berhalangan hadir karena mengikuti acara haul tanggul sebagaimana biasa yang dilaksanakan kurang lebih 10 hari setelah bulan suci Ramadan. Al-Fakir ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin manakala dalam penyampaian kadang suka keliru atau mungkin salah dalam penyampaian, atau mungkin ada merasa para jamaah yang tidak berkenan di hatinya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita melanjutkan pelajaran kita. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala. Imam Ghazali mengatakan, maka apabila engkau memakai pakaianmu, fanwi bihi, maka niatkanlah dengan memakainya imtithala amrillah, karena ingin mengerjakan perintah Allah. Ini hadirin rahimakumullah, kita diajarin sama Imam Ghazali. Setelah kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngapain kita biasanya tuh? Nah, biasanya orang pakai baju. Ini ada semacam anjuran hadirin. Kalau kita tidur, kalau bisa baju dibuka. Ya, tidur baju apa? Dibuka. Ya, kalau kita mungkin pakai gomis kita buka. Kalau kita pakai koko kita buka. Yang pakai lepis dibuka. Sisakan pakaian dalam aja. Ya, kayak kita misalnya kaos oblong, celana pangsi, kayak gitu. Ya, ini isyaratnya. Ya. Kenapa? Ya karena tadi ketika kita tidur pakai gomis, mungkin pergerakan kita tidak sempurna. Ya, mungkin nanti badan kita menjadi gerah dan basah, akhirnya masuk apa? Masuk angin. Akhirnya masuk angin gagal sholat subuh. Ya. Nah, pas kita bangun tidur baca doa, duduk sebentar, nah ini kita pakai baju, kita niatin pakai baju kita. Ini hadirin penting banget. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa orang yang yurhi izarahu, dia panjangin sarungnya, fahuwa finnar, atau kama qala Nabi, maka orang tersebut di dalam neraka. Siapa yang pakai gomisnya nyengser lebihin mata kaki, atau pakai sarungnya lebihin mata kaki, maka itu orang di dalam neraka. Ini kalau yang pahamin hadisnya anak SD langsung aja dibilang, wah sarung ente panjang tuh masuk neraka, gomis panjang masuk neraka. Nggak semudah itu memahami hadis. Artinya apa? Artinya ketika orang pakai baju, ya, ini sangat berpengaruh juga pada surga nerakanya. Makanya diingatin Imam Ghazali, kalau kita pakai baju, ya, niatin ngejalanin perintah Allah. Terus maksudnya itu apa itu hadis? Di zaman dahulu, yang namanya sahabat, itu kalau pakai baju, Bu, itu nggak ada yang gombrong-gombrong, nggak ada. Kalau sekiranya kita pakai gomis begini, kagak ada yang lebih daripada pergelangan tangan, semua di bawah pergelangan tangan. Kalau pakai sarung tidak ada yang melewati mata kaki, semua di atas mata kaki. Bahkan kalau seandainya ada orang pakai baju gombrong, sarung nyengser, itu menandakan itu orang kaya. Kalau zaman dulu,
Kalau zaman sekarang menandakan orang kaya apa? Sarungnya BHS tuh. Ya. Coba dah di sini jamaah ya. Kita nih kalau sholat nih depan kita BHS udah kagak husuk dah. Oh BHS tuh. Mana BHS-nya yang eksklusif lagi. Wah 600.000 tahu tuh. Yang mahal apa lagi tuh? Yang sampai 40 juta hadirin, ya Allah. Ini sih kalau menurut saya sih berlebihan ya. Ya. Karena ulama-ulama tasawuf yang saya tahu tidak pernah mikirin urusan sarung. Ya. Bahkan ciri ulama tasawuf itu ya tadi, sarung apaan aja dipakai. Saya punya guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Husain. Ya, mursyid Thorekoh ya Qadiri Naqsyabandi. Itu beliau kalau dikasih sarung hadirin ame muridnya itu bisa bertumpuk. Ada yang BHS, ada yang gajah duduk, gajah separuh duduk, gajah rebaan tuh semua ada tuh. Ya. Sampai cap manggah juga ada cap manggah tuh. Masih ada cap manggah ya. Itu sarung hadirin dibagi sama muridnya, ada yang BHS mahal, BHS murah dan sebagainya. Itu beliau hadirin dikasih ke murid-muridnya. Nih sarung. Tuh. Ambil atau 2, 3 dan beliau sisanya yang mana tuh? Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ya. Nah, ini hadirin ya, itu contoh. Jadi nggak usah pusing. Lebaran nggak pakai BHS jadi nggak? Jadi karena orang sekarang ada di tempat saya sih kalau di sini mah aman itu. Nyucinya BHS, lain nyucinya pakai tangan, pelan-pelan. Kenapa? Sejuta nih, sejuta. Digantung tuh, ya, tuh. Takut hilang tuh. Ya. Dijagain kayak kotak amal barusan tuh ya. Bener hilang juga kotak amal? Hah? Oh iya. Nah ini hadirin ya. Nah jadi kembali lagi tadi di zaman dulu standar orang kaya orang miskin dilihat dari bajunya. Yang bajunya gombrong orang kaya. Yang sarungnya lebih dari mata kaki orang kaya. Saya yakin nih orang Limo mah kayak semua ini. Kalau patokannya itu, wow, Ustaz Uki sarungnya lebih mata kaki orang kaya berarti. Ya. Tapi kan nyatanya enggak. Zaman sekarang sudah berubah. Sama kayak orang zaman dulu Pak, yang namanya ini kata engkong saya. Orang zaman dulu punya sepeda, orang kaya, bener ya. Tanah 100 meter ditukar sama sepeda, dapat itu. Bisa 1000 meter. Ya. Zaman dulu orang tanda orang kaya punya motor, betul. Yang beli satu, yang girang sekampung. Bahkan dibangga-banggain tuh kata orang dulu gitu. Wah orang kampung aneh no punya motor. Zaman dulu patokannya mau. Apalagi ciri orang kaya zaman dulu. Ciri orang kaya zaman dulu TV-nya ada di kamar 2. Di ruang tamu atuk, di kamar atuk. Nah itu orang kaya tuh. Bahkan yang punya TV orang kaya zaman dulu ya. Bener gak? Nah kan zaman berubah hadirin. Standar-standar kekayaan zaman dulu beda sama zaman sekarang tuh ya. Jadi kalau orang zaman dulu punya motor itu orang kaya, lah sekarang orang susah pada punya apa? Motor. Serumah bisa 2 tuh motor, bener gak? Tapi ciri-ciri orang susah ya gampang ketahuan ya. Ciri-cirinya mioknya diparkir di ruang tamu tuh. Kalau orang kaya parkirnya di bagasi soal garasi tuh. Ini hadirin ya. Jadi kalau zaman dulu orang pakai baju panjang ya, gomisnya nyengser, itu menandakan status ekonomi. Maka nggak sedikit di zaman dulu ketika orang pakai baju gombrong, dia pengen nunjukin aneh ini orang kaya. Level aneh beda tuh. Sehingga yang begini mengundang murka Allah. Ya. Lantas kemudian suatu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cerita kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya punya celana, saya punya sarung nyengser ya Rasulullah." Bagaimana ya Rasul? Apa kata baginda Rasul? Innaka lasta minal khuyala atau kama qala Nabi. Sungguh engkau bukan termasuk orang yang sombong. Berarti standarnya ya, yang bikin masuk neraka adalah kesombongan. Kalau ada orang pakai baju nyengser, dia sombong, fahuwa finnar.
Begitupun sebaliknya, ada orang nih cingkrang, hadirin ya. RCTI namanya. Rombongan celana. Itu kalau seandainya dia itu diangkat dan dia niat sombong, maka dia juga berhak masuk dulu ke dalam neraka, hadirin, nauzubillah. Jadi yang penting itu bukan bajunya, tapi hatinya, hadirin. Ya, makanya ada dalam kajian hadis itu nanti kita membahas tentang masalah libasus syuhrah. Libasus syuhrah. Apa sih libas syuhrah? Mungkin sebagian baru dengar. Libas syuhrah itu, hadirin, pakaian yang mencolok, pakaian yang pengen menunjukkan kita nih orang wah, pakaian yang biar orang puji, itu namanya libasus syuhrah. Ini zaman dulu yang namanya gomis jarang, hadirin. Orang dulu pakainya songkok hitam, pokok sama sarung. Orang pakai gamis, udah pasti haji. Ya, apalagi pecinya putih, hadirin. Zaman dulu orang kalau peci putih pertanda dia udah pulang haji. Nah, berarti kalau sekarang nih haji semua ini. Iya, yang di luar tuh peci putih semua itu. Berarti haji semua itu. Udah haji belum? Udah 4 kali. Kalau ada orang belum haji, ya gelarnya KH, itu bukan kiai haji, bukan, kepengen haji, baru kepengen. Ya. Jadi kan begitu ya, dulu zaman dulu nih, nggak boleh banget orang pakai peci putih, hadirin. Ditanya, udah haji belum ente? Pakai peci putih? Belum, ganti yang hitam. Enggak usah ganti, enggak usah. Mau pulang ganti, jangan. Pulang ngambek ganti peci. Kan saya bilang tadi, tiap zaman beda aturan. Zaman dulu orang nandain orang haji pecinya putih. Zaman sekarang kagak. Tukang tahu aja pakai peci. Padahal bukan tukang tahu naik haji, bukan. Kalau tukang bubur boleh, karena tukang bubur sudah naik haji. Iwan mana Iwan? Tukang bubur naik haji. Itu, hadirin. Jadi tiap-tiap zaman beda, ya. Hurufnya beda. Sekarang boleh gak pakai peci putih? Boleh. Siapa aja juga boleh pakai peci putih. Yang haji kek, yang kagak haji kek. Kadang kita nih belum haji dipanggil haji, betul gak? Kalau kita lagi parkir mobil nih, ngasih 2.000, makasih bang, manggilnya bang tuh. Ngasih goceng, ya, manggilnya om. Ngasih gocap, Pak Haji makasih gitu. Bos, beda panggilannya, bener gak? Ya. Atau depan tuh suaranya gitu tuh. Ya, jadi tiap zaman beda. Contoh sorban nih, sorban. Ini saya contohin ya. Orang kalau pakai sorban putih itu tandanya dia itu ya cuman orang pengen ngerjain sunnah. Tapi ada sorban yang kalau dipakai ini menunjukkan nih orang alim, orang besar, bahkan sekelas aulia. Sorban apa itu? Warna hijau, hadirin. Orang pakai sorban warna hijau itu wali, minta doa sama dia. Oh, di luar ada tuh pakai sorban hijau. Itu kalau dulu itu sorbannya Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya. Ki Haji Abdullah Syafi'i, itu sorbannya hijau-hijau menandakan dia orang alim. Jadi kalau kita pengen nandain kita ahli ilmu, pakai sorban hijau. Entar orang tanya, kita jawab pakai kitab tuh. Zaman dulu. Sekarang sorban hijau mah banyak sorban hijau. Bener gak? Sebenarnya saya mau tanya, bagus nggak sih pakai gitu-gituan? Ada bagusnya. Kayak dulu orang pakai tasbih, megang tasbih, itu nggak sembarangan, hadirin. Orang megang tasbih zaman dulu syaratnya harus menghatamkan kitab yang kita baca. Jadi kalau udah ngatamin kitab ini nih, baru boleh megang apa tuh? Tasbih. Karena biasanya kalau zaman dulu orang megang tasbih itu orang soleh. Kalau kita orang megang tasbih mulu, emang tukang tasbih. Jualan. Bener gak? Orang kalau megang tasbih tuh, wah ini orang soleh nih, kita berhak minta doa sama dia. Kalau orang pakai sorban hijau, wah orang alim nih, mau nanya fikih sama dia. Jelas hadirin nih. Makanya kita jangan heran nih zaman
Sekarang masih ada di Tarim Hadramaut. Orang pakai igal, tahu igal? Imamah. Itu kalau di Hadramaut ada orang pakai imamah. Kalau ditanya hukum nggak tahu, copot imamahnya. Sekarang imamah dijual di condet tuh banyak banget tuh. Yang lipatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, siapa juga bisa pakai, hadirin. Maka kalau zaman sekarang udah serba sulit kita mengenalinya. Kalau zaman dulu mau gampang, ada cirinya. Orang alim sorbannya hijau, santri sorbannya putih kayak saya gini. Orang alim imamahnya bertingkat, santri imamahnya cuma 1 lembar, yang penting keikat. Itu ada ciri-cirinya. Nah kalau sekarang udah semuanya sama. Maka yang mencirikan orang alim sekarang dengan yang dulu, kalau orang alim mereka biasanya ngajar pakai kitab, ngajar kitab. Itu orang alim. Ya. Kalau orang sekarang yang tidak alim biasanya kagak ngajar, pinter ngomong, pinter komentar doang tuh, hadirin. Biar ngomong jago banget tuh, disuruh ngajar kagak mau. Ngomentarin imam pinter banget, disuruh imam nggak mau. Imam salah tuh. Lu udah imam? Enggak, belum bisa. Kalau belum bisa ngapain komentar? Ya, orang yang berhak komentar tuh orang alim, orang yang punya ilmu. Paling enggak diperas setengah ngaji dah. Ngaji kagak, belajar kagak. Yang kerjaannya ngapain? Komentar mulu tuh. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi pakaian syuhrah itu pakaian yang tidak sama dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita nih di masyarakat biasa sholat fardu itu biasa aja pakai koko atau nggak pakai gamis, pakai peci, dia pakai jubah, hadirin. Udah pakai gamis, pakai jubah, pakai tongkat lagi, masya Allah. Tinggal pakein kacamata hitam doang tuh jadi. Ini kan terlalu mencolok. Dikhawatirkan ketika ada jamaah ya Masjid Baitur Rahmah pakai jubah, pakai imamah, pakai tongkat, kata jamaah, "Wah, ada Habib begitu." Tertipu jamaah, betul gak? Orang zaman sekarang gampang banget ketipu sama pakaian. Ya. Udah pakai eagle, muka ke Arab-Araban. Kan gak semuanya yang Arab Habib, betul ya? Tukang kambing di Arab mancung gak? Mancung, emang orang Arab. Kita pakein imamah, pakein jubah kayak Habib gak tuh? Kayak ulama gak? Mudah-mudahan bawaannya mau cium tangan aja udah. Padahal kan bukan orang alim. Bahkan yang unik hadirin, di Arab sana ternyata yang ulama besar dulu di zaman sebelum kita itu kagak mancung, hadirin. Yang ulamanya ulama musnidud dunia, ahli sanad sedunia, itu kagak mancung. Ternyata namanya Syekh Yasin Al-Fadani, keturunan Padang. Itu yang paling alimnya zaman dulu. Ya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan bukan terletak pada nasab, tapi kemuliaan terletak pada ketakwaan. Siapa yang takwa, dialah yang mulia. Inna akramakum indallah atqakum. Cuman kita kalau ame zuriat Nabi, ame habaib, kudu hormat. Bukan hanya menghormati orangnya, tapi menghormati nasabnya yang mulia. Kan sekarang lagi rame tuh ya, ada orang nggak percaya apa tuh? Habib. Ini menurut saya konyol. Kenapa konyol? Lah ulama sedunia mengakui ada zuriyah Nabi, wali-wali mengakui ada zuriyah Nabi. Kenapa ada orang yang nggak percaya sama zuriyah Nabi? Terserah itu Habib kelakuannya bagaimana, urusan dia sama Allah. Tapi kita harus meyakini bahwa masih ada keturunan Rasulullah. Dalilnya apa? Surat yang sering kita baca, Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kata Allah, keturunan ente wahai orang kafir yang akan terputus. Itu kisahnya ketika Rasul punya anak namanya Ibrahim, masih kecil meninggal. Kan kalau zaman dulu yang namanya nasab dari siapa? Anak laki. Pas Ibrahim anaknya baginda Rasul meninggal, orang-orang kafir di Madinah bilang apa? Wah Muhammad udah gak punya keturunan, terputus nasabnya. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar, yang terputus ente. Nabi Muhammad nasabnya ada sampai hari kiamat. Tuh. Ya. Ustadz itu kan dari perempuan, dari Sayyidah Fatimah, bukan dari laki-laki. Apa kata baginda Rasul? Semua orang nasabnya ke bapak, illa ya, kecuali saya.
Kata Rasul, semua orang nasabnya mana? Bapak, kecuali keturunan saya. Keturunan saya enggak. Fatimah termasuk keturunan saya. Dia bisa mewarisi nasab saya. Subhanallah tuh. Jadi terbantahkan tuh semua. Ya, ini kan masalah kedengkian ya. Makanya kita nggak usah dah tuh banggain nasab ya. Mungkin kalau sebagian kita ada yang keturunan orang-orang mulia, biasa dipanggil apa tuh? Raden. Ada yang namanya Raden di sini. Pak Raden adanya. Saya punya istri, itu masih ada keturunan Raden. Raden, kata Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitabnya Tajul Aras, Raden itu panggilan buat orang yang merupakan keturunan pejuang-pejuang agama. Raden, darah, din agama, darah agama, darah pejuang agama. Itu namanya Raden. Kalau di Banten namanya Tubagus, dipanggil TB. Ada TB di sini, tukang bangunan. TJ, tukang jahit ya. Ada TB, Tubagus. Wallahu alam kenapa namanya Tubagus? Mungkin Tubagus gitu. Yang ini nggak bagus tuh. Tubagus, panggilnya Tubagus. Raden, Tubagus, macam-macam. Ya. Nah kembali lagi tadi. Ya. Jadi kalau seandainya di kampung ini orang nggak biasa sholat pakai imamah, jubah dan sebagainya, nggak usah. Kecuali hari Jumat. Jumat boleh hadirin. Ya kayak tadi tuh ya hari Jumat. Itu orang yang mana aja boleh pakai imamah, silakan. Kalau perlu ya jamaah pakai imamah. Kata guru saya, meskipun cuman sorban dibebet aja udah jadi imamah. Nggak mesti yang cakep yang rapi, enggak. Ini sunnah hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sahibil amaim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memohonkan ampun, memberi rahmat buat orang yang pakai imamah hadirin di hari Jumat. Cuman duduknya juga kira-kira jangan depan imam sini, udah pakai imamah duduk sini. Pengurus KT nih khotib apa gitu. Bener banget khotibnya nggak datang. Pas banget dia yang pakai imamah di depan, langsung disuruh khotib. Habis assalamualaikum turun lagi kenapa? Grogi gitu. Ya, boleh pakai imamah, pakai sorban sunnah hadirin. Ya, kadang kita kan kalau mau pakai sorban malu ya, pakai sorban sunnah dengan niatan ngerjain sunnah Nabi. Tuh. Ya. Makanya kalau kita ke masjidnya orang jamaah tablik hadirin, tahu jamaah tablik ya? Itu kelihatan semuanya kayak ulama semua. Kenapa? Pakai imamah, pakai gomes, pakai sorban, menjalankan sunnah bagus. Cuman ada cumannya. Di tempat orang-orang yang begitu hadirin ya. Jadi jangan sampai ada sangkaan wah nih aneh luar biasa, aneh nih orang soleh, jangan, kita hindari itu ya. Wahdar an yakuna qasduka min lubsi libasika mir'atal khalq au mura'atal khalqi fataksura. Kata Imam Ghazali, hati-hati tujuanmu ketika pakai baju mencari pandangan makhluk, maka engkau akan merugi. Nah ini hampir semua orang umumnya kalau pakai baju biasanya biar kelihatan orang cakep. Ini nggak benar hadirin. Yang betul pakai baju bagus biar kagak kelihatan kita minta-minta, itu yang cakep. Ya. Biar nggak kelihatan orang kasihan, itu yang benar. Atau niatnya tadi ngerjain perintah Allah, nutup aurat, itu yang benar. Bukan agar orang puji, bukan menunjukkan status sosial. Apalagi artis tuh ya, kita tahu kan kalau pakai baju mahal gak tuh, Supreme, Hermes, apalagi itu Gucci, ya apalagi Giok semua tuh. Aneh pernah tuh ceramah ya, lagi ceramah di Mabes Polri, ada salah seorang ustadz. Nih ustadznya pernah bilang begini, saya tuh kalau ceramah dibayar puluhan juta gitu. Pas saya ceramah bareng beliau, saya nggak sebut namanya ya, pelajaran buat kita. Saya perhatiin dari atas sampai bawah itu, dari ujung pala sampai ujung kaki itu barangnya branded semua. Cincinnya permata hadirin, masya Allah. Saya cincinnya apaan nih? Paling Yaman itu. Cincinnya permata, kaca matanya, masya Allah itu mahal banget itu.
Sama motor saya mahalan itu kali. Mereknya Gucci hadirin. Allah. Ini kalau yang tahu-tahu barang-barang branded nih. Ya. Kalau baju saya nggak tahu dah tuh, nggak ada mereknya soalnya tuh. Apa Dagadu, apa saya nggak tahu tuh ya. Yang jelas itu barang-barangnya, wah jamnya, Allahu Akbar. Ya. Nih mungkin kita baik sangka, ya baik sangka. Dulu ada ulama seperti itu, namanya Al-Imam Abul Hasan Syazili, salah satu mursyid Thariqah Syazili, pendiri Thariqah. Kan kata ulama, wali itu yang besar dua, Syekh Abdul Qadir sama Syekh Abul Hasan Syazili. Ini ulama beda pendapat, mana lebih tinggi, Syekh Abul Hasan apa Syekh Abdul Qadir? Kata sebagian Syekh Abul Hasan Syazili. Nah ini Syekh Abul Hasan Syazili hadirin, pakai baju itu yang paling bagus, imamahnya paling bagus, pokoknya semua barangnya bagus. Ditanya dong sama muridnya, ya Syekh, kenapa engkau pakai baju bagus banget? Itu kan bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi nyuruh kita sederhana. Apa kata beliau? Ya fulan, libasi yakulu, baju aneh bisa ngomong. Ana ghani fala tarhamuni. Aneh nih ya orang kaya, ya jangan pernah kasihan namanya aneh. Aneh nggak butuh kasihan ente, yang aneh butuh kasihannya siapa? Allah. Jadi orang boleh saja menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kemewahannya, kemegahannya dengan syarat itu ditujukan bukan untuk pamer, ditujukan agar jangan sampai orang kasihan sama dia dan jangan sampai dia ngemis-ngemis sama orang lain. Kan nggak boleh ya, minta boleh, yang nggak boleh minta rokok boleh nggak? Yang nggak boleh minta apa, ciri minta rokok? Udah minta sebatang minta lagi, besok minta lagi, besok minta lagi. Itu namanya minta. Kalau minta masa sekali nggak apa-apa, betul ya. Udah mana datang ke tongkrongan modal korek doang gitu ya. Saat saya pulau ya, datang ke tongkrongan modal korek doang. Ini namanya orang optimis. Dia tahu ntar bakal ada rokok tuh, maka dia apa itu? Ada korek doang. Ada orang datang ke tongkrongan, korek kagak, rokok kagak, tipe pengemis. Sampai korek aja nggak modal hadirin itu. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi kita pakai baju bagus boleh, silakan. Mobil kita ya, Ferrari silakan. Oh kalau ada di Ferrari, sini ada yang punya Ferrari. Ada Peri. Kan sebagian bilang gitu, Ustadz mah nggak boleh mobil bagus-bagus, Mercy nggak boleh. Siapa bilang? Boleh. Semua orang boleh punya mobil bagus dengan syarat niat. Kan gitu. Dengan syarat niat. Pakai baju bagus silahkan dengan syarat niat. Ya. Mau punya rumah bagus dengan syarat niat. Innamal a'malu binniyat. Apa niat kita pakai motor bagus? Ya. Makanya hidup yang bahagia tuh sebenarnya bukan kalau kita banyak duit, bukan. Cukup aja. Ya. Cobalah kita punya motor yang bagus banget nih, motor bagus. Parkir di masjid sini, tenang nggak hati? Kagak. Tapi kalau kita, kotak amal aja hampir raib tuh kan gitu. Apalagi motor bagus kan begitu. Motor berjejer 5, beat, NMAX yang dicolong yang mana? NMAX. Berapa pasarannya? Saat saya pulang. Om John. Berapa pasarannya? Kan beliau tahu tuh. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi, boleh orang punya baju bagus kayak Syekh Abul Hasan Syazili dengan syarat niatnya biar jangan sampai di depan orang kelihatan minta. Makanya ada kalimat bagus hadirin. Saya dapat omongan begini. Kita kalau cerita susah boleh, cuman jangan pas lagi susah. Cerita susah, cerita melarat pas udah punya. Pas udah kaya silakan. Kenapa? Kalau cerita susah pas lagi susah namanya ngemis. Ya Allah Ustadz, saya lapar banget, anak saya belum makan. Itu namanya apa tuh? Ngemis. Apalagi bawa plastik. Kasihan. Ngemis namanya hadirin. Tapi kalau ceritanya pas udah kaya, pas udah sukses, pas udah punya mobil, ekonomi udah naik, namanya motivasi. Itu namanya motivasi.
Kayak dulu saya pernah nih cerita saya ya. Saya lagi zaman susah-susahnya dulu. Itu saking nggak punya duitnya Bu. Itu nutur duit gopek Bu. Tahu nutur ya? Nutur tahu ya? Nyari di pinggiran kasut nemu gopek. Nyari di laci nemu gopek. Nyari di tumpukan tas nemu gopek. Sampai kekumpul 10.000. Buat apa? Buat makan tuh pagi. Istri saya hamil 2-3 bulan. Nangis tuh saya Bu, ya Allah tuh. Berangkatlah kita ke warteg, bawa duit 10.000, duit receh. Bu, nih Bu beli makanan 10.000. Ya pakai apa ya, Pak? Pakai telur nggak apa-apa, yang ada aja. Wah katanya, wah kalau bisa sering-sering nih ngasih recehan gitu katanya. Dia nggak tahu tuh kita, nangis-nangis dulu itu. Boleh nutur tuh gope, ya Allah. Cerita dulu, boleh nggak cerita susah? Boleh. Kenapa? Udah lewat. Iya, sekarang mah alhamdulillah Bu, tiap hari makan sama ayam tuh kan. Ayam di situ, saya di sini tuh. Sama bebek juga ada, sama bebek juga ada. Sama soang tuh. Jadi kalau kita pengen cerita susah, boleh silakan, cuman jangan pas lagi susah. Karena orang yang paling malu nanti di hari kiamat adalah orang yang suka minta-minta sama orang lain. Ya. Makanya saya bilang tadi, minta boleh, yang nggak boleh minta-minta tuh. Ya. Amma law qasatta bi lubsi siyabi wan na'li wa nahwi dzalik ayyakuna laka ta'dhim indan nas. Nah, adapun kalau seandainya kita pakai baju bagus, sendal bagus. Nah, sendal juga boleh nih. Dan kita niatkan ya, itu ta'dhimun nas, agar orang itu dimuliakan, mendapatkan kehormatan, nggak dihina-hina. Atau niatnya mendapatkan cinta para guru atau para imam. Ya, litatamakkan min ta'yidi madhab ahlil haq, agar kuat itu mazhab kebenaran dan menyebarkan ilmu dan mengajak orang buat ibadah bukan untuk kemuliaan diri kita, maka itu diperbolehkan, bahkan bagus. Ya. Kita nih sebagai ustadz misalnya pengajar, kalau orang ngajar naik motor Astrea, ya Astrea jadul, atau enggak penceramah penceramah ya di Masjid Baitur Rahmah, penceramahnya naik motor atau naik sepeda, saya mau tanya, disambut gak tuh ustadz? Kadang-kadang dilewatin tuh, itu siapa tuh? Ustadznya katanya penceramahnya naik sepeda. Kalau seandainya orang kagak denger omongan tuh kiai gara-gara ceramah naik sepeda, besok minjem mobil. Jangan beli mahal. Niatnya apa? Agar orang denger. Tuh. Kalau misal kata orang ustadz ceramah pakai baju biasa aja, orang nggak denger, beli yang bagus, yang mahal. Ya. Kalau kan ada tuh di salah satu kisah tuh, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu ketika menjabat sebagai gubernur, pakaiannya mewah Pak. Ditegur sama Sayyidina Umar, ya Muawiyah, baju ente kecakapan nih, gubernur aneh nggak ada yang begini, ntar kena OTT nih, kena KPK nih, ketangkep tuh, bahasnya begitu. Apa kata Muawiyah? Ya Amirul Mukminin, di sini orang kalau pakai baju jelek kagak didengerin. Ya. Maka boleh kita pakai baju bagus dengan niat. Apa itu? Kalau kita pakai baju bagus, orang dengar, orang simak omongan kita. Ternyata ada kisahnya dulu di zaman ya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini ulama besar Pak, wali min auliyaillah. Suatu hari beliau lagi tawaf. Orang kalau tawaf pakaiannya kan cuma pakai apa tuh? Ihram, kain putih udah. Ketika lagi tawaf dilihat ada orang melakukan kesalahan, pelanggaran dalam tawaf. Ya, pelanggaran dalam tawaf. Ya. Ketika dilihat, ditegur, Pak, kalau bisa jangan begini. Dibilang, ente siapa? Ente siapa? Pakai ngomong nasihatin aneh, ente siapa? Nggak didengar tuh orang. Dipulang ke rumah, ke tempat penginapannya, diganti baju, dipakai imamah yang gede, dipakai jubah, dipakai sorban ridanya, datang ke situ, bilangnya lagi, Pak, ini nggak boleh begini. Oh iya, siap Kiai, siap. Siap saya, maafin saya tuh, baru denger. Kenapa? Karena udah ganti baju. Ya.
Makanya sih kalau sebenarnya ya kita kalau ngajar, saya kalau ngajar pakai kaos aja sebenarnya cukup karena ilmu kan di sini bukan di kaos, betul gak? Cuman kalau kita ngajar pakai kaos, orang denger gak? Siapa sih itu ngajar di masjid pakai kaos? Ya. Atau mungkin pakai jersey baju bola gitu, kira-kira jamaah gimana tuh? Ya. Sama kayak khotib. Antum kalau lihat khotib sebenarnya ada hikmah. Kalau khotib itu disunnahkan, dianjurkan banget kalau bisa datangnya jangan di awal. Khotib disunnahkan datang di akhir, pengen azan tuh khotib sunnah. Semakin akhir semakin bagus. Ya, bahkan pahala jamaah bisa hilang gara-gara khotib udah datang duluan. Dan kalau bisa khotibnya diumpetin. Jadi misterius, ditaruh di ruangan. Ada ruangan, masukin ke dalam situ. Ya. Yang kedua, khotib pakai begini, apa namanya? Nih. Toilasan begini. Kenapa orang bisa mau dengerin tuh orang? Ya. Apalagi kalau yang khotbah Habib Rizik misalnya gitu, antum denger gak? Semasjid denger. Apalagi yang khotib antum orang ulama besar, ya pasti semuanya denger. Makanya tadi itu kalau kita jadi khotib, jadi penceramah, mantesin pakai baju yang paling bagus dengan niatan agar orang nyimak. Nah, jadi nggak masalah hadirin pakai baju bagus dengan niat tadi itu, ya. Bukan karena ingin dipuji atau bukan karena tujuan dunia tuh. Li'anna hadhihi niyatun mahmudatun la yadkhulu syai'un minha fi babir riya. Karena niat-niat yang terpuji ini bagus sekali, mahmudah. Tidak masuk ke dalamnya, ke dalam kategori riya tuh ya. Memang yang kita mesti jaga ini riya ini luar biasa, Ibu hadirin sekalian. Ya. Ada salah satu kiai namanya Kiai Nur Ali. Kenal gak Kiai Nur Ali? Ulama besar di Bekasi, ya. Mungkin kalau kita baca sejarah tuh dulu perjuangan orang-orang Jakarta itu, dulu Depok, Jakarta nyambung dulu. Ya. Disebut Batavia. Makanya paling banyaknya Belanda dulu selain di Jakarta di Depok kan. Ada tuh ya di mana daerah mana tuh yang apa? Yang orang-orang Islam berpeci hitam tapi Kristen. Di Depok ada daerah Depok. Nah itu dulu Kiai Nur Ali punya guru hadirin. Kiai Nur Ali punya guru. Kiai Nur Ali guru besar. Punya guru ngajinya. Tapi yang unik, udah ngajar tasawuf, udah ngerti tafsir, tapi ngajarnya Iqra. Ngajarnya Iqra. Sekarang antum lihat kiai mana yang besar ngajarnya Iqra. Ya, paling banter tafsir Jalalain dah. Ini ngajarnya Iqra sampai Kiai Nur Ali lihat, kata Kiai Nur Ali muridnya, guru, kok antum sampai sekarang nih ngajarnya masih Iqra? Saya aja udah ngajarnya udah tafsir Jalalain, begitu bahasanya. Apa kata gurunya Kiai Nur Ali? Ali, ngajar Iqra kagak ada riyanya. Ngajar Iqra nggak ada riyanya, nggak ada yang dibanggain. Bener gak? Orang kalau ngajar tafsir segini, wow, masya Allah. Antum ngajar apa Ustaz? Ngajar tafsir Mafatihul Ghaib segini tebalnya, mau bangga gak tuh? Ente ngajar apaan? Ane ngajar Iqra. Gak ada yang bangga ngajar Iqra. Ya. Makanya carilah amalan yang kalau bisa kita kerjakan kagak ada riaknya. Nah ini, tuh. Kita beramal beribadah yang kita hindarin riya. Karena kalau udah riya, angus semua pahala ibadah kita. Tuh. Naam. Wa qala ba'duhum berkata sebagian mereka, yang bagian yakunal ulama wa talibul ilmi fi zamanina hadza ahsana siyaban wa a'dhama imamatan wa awsa'a imaman minal juhala. Nah ini nih. Sepantasnya ya, ulama para ahli ilmu di zaman kita sekarang, kata Syekh Nawawi, itu orang yang paling bagus pakaiannya hadirin. Jadi kalau kita nih jadi santri, jadi jamaah, jadi ya jamaah masjid, pakai baju yang bagus. Wa a'dhama imamahnya kita pakai tuh. Gedein imamahnya. Wa ausa akmaman, ya. Lengan baju dilonggarin, jangan sempit. Jadi yang paling afdal dilebarin, bukan sempit. Ya, minal juhala dari orang-orang bodoh. Agar apa? Liyakunal ilmu qawiyan aziman, agar ilmu kelihatannya gede, mulia. Makanya ada pesantren tuh milik Buya Yahya, tahu ya, Al-Bahjah.
Itu kalau kita nonton videonya Al-Bahjah itu santrinya semua pakai apa tuh? Pakai imamah. Semua santrinya pakai gomis, semua santrinya pakai rida. Kenapa? Agar membedakan mana ahli ilmu dan bukan ahli ilmu. Jadi sekali lagi saya katakan, boleh besok ngaji pada bawa sorban, boleh besok sholat subuh pada pakai gomis, menghidupkan sunnah Rasulullah. Tapi jaga kita punya niat tuh. Kalau bisa serentak kan cakep banget ya. Jamaah semua megang sorban begini. Kata orang masjid lain, ini Baitur Rahmah keren banget ini. Jamaahnya ustadz semua katanya. Ini ustadz, kan begitu itu. Artinya apa? Menjaga kemuliaan ilmu. Sebagaimana Abuya, ada ulama besar namanya Abuya Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu datang ke Indonesia, hadirin. Ketika sampai ke Indonesia, beliau pesen tolong hotel buat saya, hotel bintang 5. Misalnya apa tuh? Hotel bintang 5. Beliau nggak mau tuh ditempatin hotel bintang 3, bintang 2, bintang 5, hadirin. Kalau bintang 7 puyeng ya, bintang 7. Bintang 5. Ketika masuk ke dalam hotelnya sama muridnya kaget. Kasur yang empuk, fasilitas yang mewah, dipinggirin, digelar tikar, tidur di atas tikar, hadirin. Ditanya muridnya, "Abuya, antum udah pesen nih kasur yang empuk, antum pesen hotel bintang 5, kenapa pakainya tikar?" "Wahai muridku ya Bunaya, saya mesen itu hotel bintang 5 itu menghormatin ilmu saya. Yang saya bawa ini hadis Nabi, yang saya bawa ini Quran. Jangan sampai orang meremehkan hadis, meremehkan Quran. Adapun hak diri saya nggak perlu gituan, saya cukup tidur di atas tikar." Subhanallah tuh. Artinya apa? Ini penghormatan kita sama ahli ilmu. Ya. Kalau mungkin nanti ada maulid misalnya, bikin maulid lagi, tawarkan kepada penceramahnya, "Pak Kiai mau dijemput." Jemput itu juga kalau bisa jangan pakai motor, jemput pakai motor. Ada motor ogak-ogik lah gitu. Jemputnya pakai mobil. Ya. Mobil tahu lagi. Allah. Nih hadirin, saya pernah ngedengar, tahu Habib Mundir? Kenal Habib Mundir? Itu Bu, luar biasa Bu, orang yang paling beradab yang saya kenal. Kenapa? Suatu hari gurunya Habib Umar bin Hafiz diundang ke Indonesia. Ada temannya Habib Mundir nganterin Habib Umar pakai mobil Honda Brio. Habib Mundir tahu tuh, hak gurunya dinaikin Honda Brio, diomelin, dimaki-maki. Maaf ya, bodoh ente, begitu bahasanya. Guru nih orang mulia, jangan naikin mobil begini, Alphard. Makanya nggak pernah Habib Umar datang ke Indonesia kecuali naik apa tuh? Alphard. Ini ihtiroman kepada ulama besar tuh, subhanallah tuh ya. Kalau apa tuh? Kalau ada besok nggak mesti pakai Alphard, nggak mesti Avanza dah, yang gedean dikit ya. Iya ya, ada aja ya, nyewa nggak apa-apa, nyari jamaah apa itu expander boleh tuh, ya. Yang pakainya pakai Espas, mobil zaman dulu ya. Tuh. Nah ini hadirin, jadi kembali lagi tadi, ulama nggak butuh dihormati, tapi ilmunya yang butuh kita hormati. Ya. Ahli Quran, hafiz Quran, orangnya sebenarnya nggak perlu kita hormati, tapi Qurannya yang kita hormati. Ya. Sama dengan habaib, kita nggak perlu hormati orangnya, tapi karena ada darahnya Rasulullah, itu yang kita hormati. Ada yang nanya, "Ustadz, kalau saya donor darah dari Habib gitu, Habib donorin darah ke saya, apakah saya jadi Habib karena ada darah Rasulullah?" Ini pertanyaan aneh-aneh namanya kan dia. Aneh pengen Asegaf, tolong Asegaf sini donor ke aneh. Ini di dalam darah aneh ada darah habaib gitu. Iya benar juga sih. Ya. Mungkin Tasaiful mau coba kali, mungkin ada Asegaf kali mungkin. Apa Alfamidi kali, Alfamidi itu. Cakep tuh gelar tuh Alfamidi itu. Ada diskon terus tuh. Ya.
Wa an Sa'id ibn Malik ibn Sinan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa sauban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sahabat kalau pakai baju, pakai gamis, pakai rida, imamah, beliau berdoa Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah. Aku meminta kepada Allah dari kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya tuh. Nauzubillah tuh ya. Nah, jadi intinya pakai baju, niat dan baca doa ya. Apalagi doanya alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah tuh, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah para hadirin rahimakumullah ya, kajian kita pada pagi hari ini tentang masalah etika memakai baju ya. Yang jelas pakai peci putih silahkan, mau pakai imamah silahkan, pakai baju bagus silahkan, yang jelas niatkan kebaikan ya. Kita nggak larang ya tuh, nggak larang pakai imamah, pakai jubah, nggak dilarang, dengan syarat niat yang benar. Jangan sampai kita niatnya agar kita terlihat soleh dan sebagainya tuh. Wallahu a'lam bishawab.